Nah, di sini bahan yang ditambang adalah berbagai jenis, ya, seperti yang bilang tadi mineral, kemudian logam, seperti emas, timah, nikel, batu bara, dan bauksit. Nah, ini adalah beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, karena dia memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan bisa beribu tahun lamanya atau bertahun-tahun juga, ya, untuk kita mendapatkan kembali sumber daya alam itu. Nah, ini adalah contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini ada batu bara, kemudian ada emas, ada perak, dan lain sebagainya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, itu adalah beberapa contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nanti anak-anak juga bisa mencari, ya, apa saja sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dapat diperbaharui. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat materi tentang memahami makna puisi dengan prasa. Nah, apa sih itu prasa, Ibu Guru? Kami tidak tahu, Ibu Guru, apa itu prasa. Nah, ini dia yang dimaksud dengan prasa. Prasa itu adalah mengungkapkan kembali isi atau suatu bacaan dengan bahasa kita sendiri. Tentunya dengan tidak mengurangi makna atau pesan dari sebuah bacaan tersebut. Ya, jadi di sini kita bisa mengungkapkan, maksudnya kita bisa menceritakan kembali isi dari suatu bacaan yang sudah kita baca. Ya, kita bisa menjelaskan kepada misalnya kakak, adik, abang, atau teman-teman kita yang lainnya tentang bacaan yang sudah kita baca. Nah, tentunya kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri. Kita tidak harus terpaku ke dalam bacaan tersebut. Ya, kita tidak harus menceritakan bacaan tersebut sesuai dengan yang ada di buku, tetapi kita bisa mengolahnya atau kita bisa menceritakan kembali suatu bacaan itu tadi menggunakan bahasa kita sendiri, menggunakan pemahaman yang kita pahami, sehingga kita bisa lebih dengan mudah, ya, menjelaskan kepada orang lain, ya. Nah, tentunya tadi tanpa harus mengurangi makna atau pesan dari suatu bacaan, ya. Jadi setiap bacaan itu dia mempunyai makna, mempunyai arti, dan tentunya ada pesan yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang dari bacaan yang dia tampilkan tadi atau dari bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, di sini contoh bacaan yang bisa kita rasakan itu adalah sebuah puisi, ya. Jadi lewat puisi kita bisa bercerita, ya. Kita bisa mengeluarkan apa yang kita rasakan di dalam hati ini, yang tentunya tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain, tetapi bisa kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan atau ke dalam bentuk sebuah cerita atau puisi, ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah dalam memperasakan puisi. Perhatikan baik-baik. Nah, di buku kalian, ya, halaman 14 itu ada 4 langkah dalam memperasakan puisi. Nah, materinya itu bahasa Indonesia. Kalian bisa catat nanti di buku catatannya langkah-langkahnya. Itu ada di halaman 14, ya. Nah, kemudian di sini di halaman 15 itu ada puisi. Ya, dengarkan sebentar Ibu bacakan puisinya. Nah, puisinya itu berjudul Berbeda Cita-Cita. Aku ingin menjadi ilmuwan. Kamu ingin menjadi pengajar. Dia ingin menjadi budayawan. Berbeda adalah hal yang wajar. Perbedaan adalah anugerah ilahi. Perbedaan adalah berkah. Perbedaan harus disyukuri. Perbedaan jangan dimusuhi. Nah, anak-anak, ini adalah contoh sebuah puisi yang berhubungan dengan cita-cita kalian, ya. Jadi dalam sebuah cerita puisi ini tadi dia bercerita tentang perbedaan cita-cita kalian dengan teman-teman kalian yang ada di dalam kelas. Jadi setiap orang itu mempunyai cita-cita yang ingin dia capai. Nah, tentunya cita-citanya itu berbeda dengan teman yang lain. Ya, kalaupun ada yang sama, ya itu
Tergantung juga ya apa yang membuat dia ingin menjadi seorang misalnya polwan atau dokter misalnya, atau seorang pramugari misalnya, seorang perawat. Nah tentu dia punya misalnya pengalaman atau dia punya cerita, dia misalnya sudah menonton film tentang maksudnya tentang cita-cita itu ya. Nah itu menjadi sebuah alasan, menjadi sebuah acuan kenapa dia ingin nanti ketika dia besar dia ingin bercita-cita atau ingin menjadi seorang dokter misalnya, menjadi seorang polisi atau tentara. Ya mungkin dibalik itu semua dia punya cerita ya kenapa dia ingin menjadi itu tadi ya, menjadi cita-cita yang ia cita-citakan tadi. Nah, jadi anak-anak itu tadi materi yang kita pelajari di pembelajaran 4 ya. Nanti kalau misalnya anak-anak ada pertanyaan, silakan hubungi ibu lewat WhatsApp ya, silakan bertanya, atau misalnya kalian boleh bertanya waktu kalian masuk sekolah, silakan saja. Kalau ibu bisa jawab, ibu pasti menjawab pertanyaan kalian agar kalian tidak penasaran tentunya ya. Nah anak-anak nanti jangan lupa catat materinya hari ini ya, untuk kalian belajar di rumah catat di buku catatan tematik ya, jangan digabungkan dengan catatan matematika, tuh nanti susah kalian belajarnya ya. Nah kemudian anak-anak di sini kita akan mengakhiri apa pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sebenarnya ini pagi menjelang siang ya. Nah ini anak-anak nanti bisa mencari ya materi-materi tambahan dari materi yang ibu jelaskan hari ini ya. Nah kemudian sini ibu ada sebuah pantun untuk menutupnya. Dengarkan ya. Nonton TV sambil bernyanyi, makan buah juga kecapi, niat hati hanya berbagi. Jika ada yang salah, I'm sorry. Nah itu dia pantun penutup di pembelajaran kita hari ini ya. Nanti anak-anak juga bisa belajar membuat pantun ya, yang unik, yang menarik agar kalian tidak bosan belajar ya. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Nah di sini sudah ada doa Salam Maria. Mari kita angkat tanda kebenaran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.